Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, teks evangelium pada minggu kita saat ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Marilah Bapak Ibu kita membacanya secara responsoria atau secara bergantian. Nanti pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru pertama, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Bersama kita baca, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita diperhadapkan pada perumpamaan Tuhan Yesus. Tentu kita sudah banyak sekali mendengar dan juga membaca tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu ketika kita hendak mengungkap apa isi perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada pembaca dan pendengarnya, kita tentu harus memahami apa itu perumpamaan dan dalam konteks apa sebenarnya perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama memang Bapak Ibu, dalam Alkitab, perumpamaan itu dapat kita lihat bahwa dia adalah suatu analogi, suatu perbandingan, suatu ibarat, suatu kiasan, suatu metafor, dan juga pengajaran atau dalam bahasa perjanjian lamanya disebut dengan amsal. Kemudian juga perumpamaan ini menjadi satu metode pengajaran atau pembicaraan untuk memudahkan seseorang menyampaikan apa maksudnya. Seperti menyampaikan tentang misteri kerajaan Allah dalam pasal 13 ayat 10 sampai 11 di bagian sebelumnya. Dan menariknya memang secara sosiohistoris, budaya di zaman Tuhan Yesus pada saat itu sering menyampaikan makna itu melalui cerita dan perumpamaan. Nah, ini seperti yang fasih dilakukan para filsuf, misalnya ketika Sokrates dan Plato berdiskusi tentang cinta, apa itu cinta? Coba dulu cari di ladang gandum itu ranting yang paling bagus. Nah, kira-kira seperti itulah memang cara Yesus menyampaikan kebijaksanaan kerajaan Allah sebenarnya. Dan juga budaya itu sering menyampaikan makna-makna melalui kata-kata hikmat atau bijaksana. Jadi memang ini seumpama memang dengan kultur kita ya, yang dari Batak Toba, selalu ingin menyampaikan suatu hal itu dengan kata-kata hikmat juga seperti umpasa ya. Kalau orang Batak kan sering berumpasa. Misalnya ingin menyatakan bahwa sekalipun banyak orang yang berpikir, tetapi musyawarah untuk mufakat itu menjadi yang terbaik untuk menjadikan satu hal. Nah, orang Batak pakai gambaran seperti ini. Aik godang, aik laut. Dos niroha sibahen namauk. Nah, saut do kan. Nah, jadi mengatakan air itu banyak sekali. Seperti itulah pemikiran manusia. Tidak akan ada habisnya Bapak Ibu. Tapi untuk menyatakan satu supaya jadi, itu harus dos niroha. Nah, jadi harus adalah musyawarah mufakat. Nah, kemudian ada juga umpasan nasihat misalnya yang sering kita dengar. Jadi dalam hidup ini kita harus memilih
Tidak boleh kita tidak memilih. Kalau mengambil semua namanya mokus itu kan. Nah, orang Batak ada falsafahnya juga dalam bahasa. Sada so sada, dua so dua, sude akal dua. Satu tidak satu, dua tidak dua, ya lewat semuanya. Nah, jadi budaya-budaya seperti itu memang yang berkembang. Bahkan dalam upacara kematian, pernikahan, dalam upacara adat lainnya, kita sering berupasa. Nah, demikian juga Tuhan Yesus dalam konteks budaya di sana, ya dalam menyampaikan pengajaran, ya wajar menyampaikan perumpamaan. Nah, tetapi memang ketika menyampaikan konteks kan harus ada apa ya? Harus ada benar-benar satu peristiwa yang mendahului sehingga umpasa atau perumpamaan atau metafor itu dikeluarkan. Nah, dalam konteks firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, Bapak Ibu, ini sebenarnya konteksnya kita harus lihat di pasal 12. Sebenarnya itu sudah sangat jelas sekali digambarkan ketika di pasal 12 Tuhan Yesus bersitegang dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Masalahnya bermacam, ada soal bekerja di hari Sabat, kemudian juga kuasa Yesus dari mana, sampai ketika situasi pada saat itu Yesus bersitegang dengan orang Farisi dan ahli Taurat, sampai ibu Yesus dan saudaranya datang mau menjemput Tuhan Yesus. Sehingga memang Tuhan Yesus merasa tidak mungkinlah bersitegang ini dicampur adukkan dengan orang tua dan sanak saudara. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perkataan yang sulit sekali memang dipahami oleh umat percaya ketika kita tidak memahami mungkin maksud Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Nah, mungkin kita yang membaca secara literatur, kita memikirkan, berarti Tuhan Yesus menolak ibunya, apa Tuhan Yesus menolak saudara-saudaranya. Nah, padahal memang yang dimasukkan Tuhan Yesus di situ adalah Tuhan Yesus menekankan di dalam pelayanannya Injil Kerajaan Allah di dunia bahwa semua dapat menjadi keluarga di dalam Kerajaan Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus mau dijemput keluarganya, ketika Tuhan Yesus selesai berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat, disitulah Tuhan Yesus keluar dari rumah itu. Dan itu ada di pasal 13 ayat 1. Diterangkan dengan sangat baik oleh Injil Matius. Dikatakan pada hari itu keluarlah Tuhan Yesus dari rumah itu. Tempat mereka berdiskusi dengan sangat alot dan duduk di tepi pantai. Nah, Tuhan Yesus mungkin dalam bahasa gaulnya sekarang kan mau cooling down lah ya. Ketika melihat persitegangan yang cukup kuat, melibatkan keluarga sampai emosional sangat terpengaruh, akhirnya di tepi danau itu, kemudian Yesus memberikan pengajaran. Dan untuk menjelaskan peristiwa itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Jadi perumpamaan pertama yang digunakan Tuhan Yesus untuk menjelaskan perdebatannya dengan orang Farisi itu, pertama Yesus menjelaskan tentang konteks penabur. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia bisa diterima 3 macam tipe manusia. Itulah maksud Tuhan Yesus dengan perumpamaan tentang penabur. Nah, ada yang memang seperti orang itu seperti semak belukar, Bapak Ibu. Kalau dengar firman Tuhan, diterima, tapi nggak bisa bertumbuh sama sekali. Misalnya datang ke gereja, nalelingan paniton marjamita, ngajam piga sonari. Nah, tidak sempat bertumbuh, karena sudah sampai di sini, ngajam pigai. Artinya memang nggak sempat bertumbuh. Nah, ada yang seperti di tanah berbatu, sempat bertumbuh dia. Datang ke gereja, dengar firman Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sampai rumah kembali lagi naik tensinya, apa? Gitu kan. Nah, udah tumbuh tapi terjepit batu gitu. Nah, kemudian ada yang seperti tanah subur, diterima firman Tuhan di gereja, kemudian berdampak di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Setidaknya hal-hal yang negatif boleh dikurangi lah seperti itu kan, oleh karena pertumbuhan dan pengenalan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar di sosial media, Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan misalnya yang mengatakan, gereja sekarang sudah seperti pengajaran filsafat moral, hanya hal-hal ajaran moral yang baik disampaikan, tidak lagi Tuhan Yesus. Seharusnya kita mengenal Tuhan Yesus selalu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika gereja mengajarkan ajaran moral, sebenarnya gereja tidak sedang mengajarkan filsafat moral.
Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa saudaraku. Tidak mengenal status Bapak Ibu. Dia yang melakukan perintah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, bukan yang menyebut Tuhan, Tuhan yang diselamatkan. Tetapi yang melakukan, ada aspek doing di sana Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Gereja kita, Martin Luther mengatakan, orang Kristen itu wajib berbuat baik Bapak Ibu. Wajib. Berbuat baik supaya maksudnya bukan mencari sorga. Kita berbuat baik ini dalam tradisi gereja Lutheran tidak mencari sorga Bapak Ibu. Tidak. Karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Sudah. Kapan dimulai? Sejak Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib dan bangkit. Ketika kita dibaptis Bapak Ibu, di dalam formula Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kita sudah jadi warga kerajaan sorga dan mengambil bagian di dalam kerajaan sorga itu. Nah, sebagai dampak yang kita rasakan setelah diselamatkan, ya perbuatan baik. Apakah ada orang yang diselamatkan berbuat jahat? Tidak ada Bapak Ibu. Nah, sehingga gereja menyampaikan hal-hal ajaran moral, ini sebenarnya lebih pada mengajak jemaat menghargai keselamatan yang telah diterima dalam Yesus Kristus. Dan salah satu yang disampaikan Tuhan Yesus itu juga adalah ketika menyampaikan perumpamaan keduanya tentang lalang dan gandum. Bahwa memang kita pada saat ini benar-benar sangat teruji. Apakah kita mau setia dengar firman Tuhan? Apakah kita setia mau menjadi benih yang subur itu? Sehingga memang kita hidup di tengah-tengah orang yang mungkin akan tidak mengenal Kristus, bahkan yang melawan kepada Kristus. Jadi ketika hari penuaian tiba, akan dipilihlah apakah kita termasuk gandum atau ilalang. Seperti pada saat itu banyak ahli Taurat dan orang Farisi sangat fasih berbicara hukum, tetapi sangat lemah implementasi hukumnya. Nah, sehingga Tuhan Yesus menunjuk dirinya adalah kesempurnaan Taurat. Dan kemudian Yesus ingin menegaskan perumpamaan pertama dan kedua tentang perumpamaan biji sesawi dan juga perumpamaan tentang ragi. Dan itulah yang menjadi teks firman Tuhan pada saat ini. Dengan itu kita akan memberikan satu alternatif memahami perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, Tuhan Yesus memaksudkan biji sesawi itu karena dia adalah biji yang paling kecil. Saya pernah ditunjukkan seorang warga jemaat, Bapak Ibu, ketika selesai berziarah. Istilahnya kan kerennya kan berziarah Bapak Ibu ya. Padahal istilahnya aslinya jalan-jalan ke Yerusalem. Dia bilang, Amang, inilah biji sesawi itu. Saya memang kagum. Kagumnya kok gak ada bedanya sama biji cabai ya gitu. Kecil sekali memang. Nah, tapi ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus, ketika dia tumbuh, nah dia akan besar, akan punya banyak cabang, dan burung-burung akan tinggal di cabangnya itu, dan kemudian akan bernaung di sana. Nah, ternyata yang dimasukkan Tuhan Yesus Bapak Ibu, ketika Yesus memulai pekerjaannya, menyampaikan Injil Kerajaan Allah, itu kecil sekali awalnya, sangat kecil. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itulah awal dari Tuhan Yesus memulai pekerjaan. Yang percaya awalnya mulai dari Yohanes Pembaptis dan muridnya. Kemudian Tuhan Yesus membentuk komunitasnya, yaitu komunitas para rasul, 12 orang. Paling 12 tambah 40, paling nggak sampai 100. Yang mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi itu dulu Bapak Ibu, sekitar 2000 tahun yang lalu lah, hampir 3000 tahun lalu mungkin itu. Nah, tetapi sekarang dalam statistik pencatatan jumlah umat Kristen, orang yang percaya kepada Kristus di dunia sudah mencapai 2,6 miliar. Itu statistik. Ada yang mengatakan 2,34 miliar, ada yang mengatakan 2,6 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa mulai dari hal yang paling kecil, Tuhan Yesus melakukan penginjilan, dan itu ternyata meluas sampai ke seluruh dunia. Artinya yang hinggap dalam pohon sesawi itu tidak hanya satu bangsa saja, yaitu satu makhluk di sana, tapi banyak makhluk dari bangsa Afrika, Asia, dari bangsa Amerika, itu semuanya bernaung di dalam kerajaan Allah. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah jangan sepele atau jangan menganggap rendah iman yang kecil sekalipun, apalagi iman tentang kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus berkata, setitik saja imanmu sudah dapat memindahkan gunung.
Jadi Tuhan Yesus mengatakan jangan meragukan tentang iman yang kecil sekalipun. Dan yang kedua Bapak Ibu, Yesus masuk langsung ke soal ragi. Nah mungkin orang bertanya, kok seperti ada seperti ada jurang dari biji sesawi kepada ragi. Nah ternyata ketika kita memahami apa maksudnya, ketika dikatakan Tuhan Yesus, ada seorang perempuan mencampurkan adonannya sebanyak mungkin 3 sendok ragi itu. Nah kita harus lihat fungsi ragi Bapak Ibu. Kita semua sudah tahu, ragi itu kan adalah sesuatu yang dapat mengembangkan roti. Nah ketika roti berkembang, kita pasti yang makan pasti lebih kenyang. Walaupun mungkin formula adonannya sama. Jadi kalau tanpa ragi mungkin roti itu tipis lah ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kena ragi akan mengembang. Nah kalau kita tanya dengan adonan yang sama belum campur ragi dan yang sudah dicampur ragi, mana lebih kenyang? Yang tipis atau yang mengembang? Secara psikologis mata kita melihat yang besar, sudah kenyang duluan gitu kan. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, ragi itu merupakan sesuatu kekuatan Allah yang mentransformasi bentuk. Jadi perempuan itu adalah Tuhan Yesus, adonan itu adalah umatnya, dan ragi itu Injil Kerajaan Allah adalah kuasa Allah di dalam adonan itu, sehingga setiap orang yang mau dibentuk oleh Tuhan dengan iman yang kecil itu, kemudian kita akan bisa menjadi bertumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Nah kemudian datanglah pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, lantas apa yang fungsinya kita mendengarkan firman ini? Nah pertama Tuhan Yesus mengatakan, dia menyampaikan perumpamaan ini seperti supaya genaplah apa yang disampaikan oleh para nabi. Dan memang ini disampaikan oleh Mazmur Asaf dalam Mazmur 78. Asaf ini seorang guru musik sepertinya ya, seperti Amang Helpin ini. Nah, tetapi dia lebih cerdas karena dia memasukkan unsur pedagogisnya di dalam, menyampaikan unsur-unsur sejarah bahwa dulunya Daud diselamatkan oleh Allah, dibuat jadi mazmur. Dulunya umat Israel dalam keluaran Mesir diselamatkan Allah, dibuat menjadi mazmur. Dan itu yang diulangi oleh Yesus Kristus, supaya semua orang mau diajar oleh firman Tuhan. Dan kemudian apa pentingnya bagi dalam kehidupan kita di masa modern ini Bapak Ibu? Nah setidaknya ada 2 hal tentu yang bisa kita refleksikan. Yang pertama Bapak Ibu, kita tentu sering bertanya atau meragukan iman di dalam diri kita. Mungkin kita merasa iman kita tidak besar dalam hidup ini. Mungkin kita merasa malu berdoa, selama ini tidak pernah berdoa, tiba-tiba datang hal yang buruk, ya aku berdoa. Mungkin kita ragu Bapak Ibu. Nah tetapi dalam firman pada saat ini, jemaat umat Tuhan khususnya yang ada di Depok, diajak Bapak Ibu, jangan pernah mengabaikan iman yang kecil yang ada di dalam diri kita. Karena memang itu adalah buah iman yang harus kita tumbuhkan dan kembangkan. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan iman yang kecil itulah kita masih bisa menjaga suluh iman kita. Oleh karena itu kita harus memeliharanya, merawatnya, menjaganya. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Sama seperti merawat tanaman. Tanaman itu kalau tidak kita perhatikan, nah itu pasti akan layu. Nah iman itu juga pasti akan layu kalau tidak kita rawat. Misalnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara merawat iman? Tentu tidak ada formula yang benar-benar baku ya, karena iman itu kan adalah sesuatu yang sangat pribadi dengan Tuhan. Cara kita beriman dengan Tuhan itu berbeda-beda, termasuk pendeta Erastus itu ya, dia punya cara iman tersendiri mungkin, sangat unik. Nah tetapi mau saya katakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita merawat iman yang pasti di Alkitab sudah dikatakan. Yang pertama caranya adalah setia mendengarkan firman Tuhan. Di mana kita mendapatkan firman Tuhan? Bisa di Alkitab kita membaca. Apakah kita rutin membaca Alkitab setiap harinya? Apakah kita rutin membaca renungan setiap harinya? Apakah kita rutin misalnya membangun saat teduh dengan Tuhan setiap harinya sehingga iman kita terawat? Kemudian juga bisa dengan penyembahan kita setiap pagi misalnya atau setiap malam. Kita sebelum tidur bernyanyi gitu kan. Nah, atau kita sebelum tidur nonton film Netflix gitu kan. Nah, lebih mana bermanfaat? Nonton film Netflix atau membuat penyembahan lah kepada Tuhan kan? Kita bernyanyi seperti itu. Nah,
dengan cara seperti itu kita bisa merawat iman kita. Karena kita tidak akan mungkin Bapak Ibu sekalian dapat dengan kekuatan kita menumbuhkan. Karena ini berhubungan dengan yang kedua, diri kita tidak akan mampu Bapak Ibu untuk menumbuhkan iman. Yang bisa menumbuhkan iman adalah Allah sendiri. Mau nggak kita disiram oleh air kehidupan kerajaan Allah itu, sehingga iman kita bertumbuh, sehingga kita bisa ditransformasi Tuhan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, sebenarnya firman ini mengindikasikan iman itu harus sesuatu yang bertumbuh. Kalau iman yang statis itu bukan iman, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengimani sesuatu, itu harus bertumbuh. Harus ada dampaknya dalam doa syafaat tadi bagi diri sendiri dan sesama. Harus ada dampak iman itu. Tidak mungkin kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tetapi sikap kita antisosial, atau sikap kita adalah sikap yang korup dalam sehari-hari, atau pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang negatif misalnya. Oleh karena itu memang ketika kita mau beriman terhadap sesuatu, itu harus ada impact-nya. Misalnya, saya beriman dalam pekerjaan ini, saya harus menjadi yang berhasil, supaya saya boleh memberkati keluarga saya dan orang lain. Nah, kita beriman atas pekerjaan. Atau dalam proyek, saya beriman bahwa ketika saya lurus jalan saya dalam proyek ini akan menjadi berkat. Nah, kalau sesuatu kita tidak lakukan dalam iman, Bapak Ibu, sia-sia. Oleh karena itu, kalau kita seorang pelajar, belajarlah dengan memiliki iman. Ketika kita seorang pekerja, bekerjalah dengan iman. Bukan iman Syamsuddin, Bapak Ibu ya. Ini iman, artinya faith, artinya keyakinan kita kepada Tuhan. Kita berjalan dengan iman kita, sehingga sesuatu bisa bertumbuh. Nah, sama seperti ketika mengingat gereja GKP Depok ini ya, Bapak Ibu ya. Di tahun 2009, ketika saya pertama kali hadir di sini, gereja ini tidak semegah ini. Padahal, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di 2009 itu, bahwa daerah pinggiran penopang Jakarta itu sekarang benar-benar sangat bertumbuh sekali. Ekonominya, kemudian penduduknya. Seperti ketika saya tinggal di Bekasi, walaupun dikatakan planet lain atau galaksi lain, itu pertumbuhan di sana sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, termasuk Depok. Nah, tetapi saya lihat, loh kok gereja Depok seperti rumah dalam tanda kutip, rumah yang hampir rubuh memang ya. Begitu sampai di depannya, itu ada seperti teratak warna biru. Kemudian di belakang sekolah minggunya itu masih pakai teratak juga. Jadi nak sekolah minggu masih 4-5 orang. Ini saya baca sudah 50-an. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemudian uniknya sekarang kita sudah punya banyak pemain musik ya. Amang Helvin ini guru musik. Kemudian Amang Joshua Manalu ini orang musik juga. Kita kelebihan bakat Bapak Ibu. Ketika saya datang pertama sekali, begitu sampai saya Bapak Ibu, pertama sekali beribadah di sini, langsung ditodong pada saat itu inang guru Tobing Boru Purba bilang, bisa main musik nggak? Nggak ada pemusik kami. Awalnya saya mau beribadah malah ditodong Bapak Ibu. Ya, saya karena anak GKP asli ya tidak mungkin menolak. Saya main musik. Dan ini kalau tadi dalam warta diakonia dikatakan lucunya, ini lucunya juga Bapak Ibu. Waktu dalam ibadah itu hujan turun, mungkin hujan berkat lah itu Bapak Ibu ya. Dan menetes dari atas, pindahkan keyboard. Nah, itu kalau diingat kemarin, kemudian kita mengumpulkan pemuda-pemudinya. Kita datang satu-satu ke rumah supaya kembali pemuda-pemudi kita. Ini ada teman kami, sahabat kami nih, bestie kami, Firman Utina ya, Purba. Ada Laster juga, ada juga Lustri. Kita memang militan sekali Bapak Ibu menarik pemuda-pemuda. Jadi baru di sini pun saya tahu Bapak Ibu di Depok, ternyata Indomie goreng bisa jadi rebus, ditaruh kuah. Ini PP kita dulu buat formulanya. Supaya apa? Supaya saat makan bisa sama-sama gitu kan. Dan chefnya Bapak Firman ini bisa membuat mie goreng jadi mie rebus. Artinya apa? Artinya memang kebersamaan itu kita rajut dari kecil. Dulu paduan suara PP-nya Bapak Ibu sekalian, ditarik nada do gitu kan. Yang satu do gitu.
Nah sekarang sudah berkualitas, sudah high class PP kita dalam bernyanyi. Dan itu memang kalau kita menyerah di tengah jalan saat itu, ya tidak akan seperti ini. Dan saya percaya pertumbuhan GKPI Depok ini adalah buah iman Bapak Ibu. Nah sama misalnya seperti kita teringat almarhum Bapak Pendeta Sitompul. Dia mengatakan, Amang, nanti gereja kita yang baru, kita buat seperti formasi salib. Dia beriman akan dibuat formasi salib. Ini sekarang formasi salib Bapak Ibu. Itu kami rumuskan di mana? Di depan gereja di rumput-rumput sambil kami ngapain apa Bapak Ibu? Rumput sambil minum kopi. Itu konsep itu terlaksana. Jadi kami percaya dari iman yang kecil itu sebenarnya bisa berdampak besar. Bahwa yang mengembangkan ini bukan manusia. Kami percaya kalau kekuatan kami tidak ada Bapak Ibu. Apalagi secara politis kita tahu bagaimana kota Depok ini pada saat sekitar tahun 2009-2010. Nah tetapi inilah ragi Injil Kerajaan Allah. Ketika semua beriman, berdoa, ada buah iman yang mengembangkan. Yang mengembangkan itu adalah kuasa Allah. Dan sampai sekarang juga, saya bangga sekali dengan gereja kita. Mencoba untuk membuka ibadah yang baru di pagi hari. Nah, karena rata-rata per minggunya sudah 200 orang yang datang ya ke gereja kita. Ini menggambarkan bahwa buah iman di gereja kita tersentuh. Sampai berkembang, sampai ke Tantom, Tanah Tombangan. Dan saya juga bersyukur Bapak Ibu, masih kita memperhatikan keluarga pendeta. Bahwa Bapak Pendeta almarhum Bung Sirait, itu sangat dekat sekali dengan kami. Ketika di Jambi, ketika di Rawang, beliau melayani. Dan bagaimana juga almarhum Bapak Pendeta Rama Sidabariba, ketika dia fikar kami sama-sama fikar di Jambi, kami sering ketemu. Dan mendahului kami di luar dan masih diperhatikan oleh jemaat ini. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu, atas nama keluarga pendeta, saya mengucapkan terima kasih lah kepada jemaat Depok yang mau dengan setia. Itulah benih yang kita berikan sedikit, percayalah Bapak Ibu. Mungkin walaupun 400, bagi kita itu mungkin nggak seberapa lah kan, dibanding UMR Jakarta 4,9. 1/11-nya mungkin. Nah tetapi dengan kita berikan itu, kita percaya Bapak Ibu, di kemudian hari itu akan menjadi besar. Dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi atas topangan kita, sehingga boleh menjadi berkat juga nanti bagi orang lain. Dan itu semuanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang mau beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak hanya sebagai pendengar, tidak hanya sebagai orang yang hanya berdiskusi dan berdebat, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi kita menjadi orang yang benar-benar seperti di tanah yang subur, kemudian kita boleh menjadi gandum, dan kita boleh menjadi biji sesawi yang bertumbuh, yang boleh orang lain kita naungi, seperti kerajaan Allah, dan kita boleh mengembangkan semua potensi kita, karena ada kuasa Allah yang mentransformasi kehidupan kita. Sehingga pun kita boleh mengambil bagian di dalam kerajaan Allah, di cabang-cabang biji sesawi itu, pohon sesawi kerajaan Allah, dan kita boleh mengambil bagian dalam roti kehidupan Yesus Kristus, yang tubuh dan darahnya boleh kita nikmati, tanda kita sudah selamat. Sehingga segala amal baik kita arahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih dan mengucapkan syukur kepadamu, ya Allah yang kami sapa dengan Bapa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, dan Allah yang menuntun kehidupan kami di dalam Roh Kudus. Engkau adalah Allah Tritunggal, Raja Kepala Gereja, yang masih boleh memberkati kehidupan gerejamu pada saat ini dimanapun berada, secara khusus jemaat khusus Depok GKPI yang ada di tempat ini. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, yang tetap boleh menyatakan kuasa-Mu di dalam berbagai-bagai peristiwa kehidupan jemaat di tempat ini. Kami percaya seperti biji sesawi dan ragi, bahwa iman kami walaupun kecil, tetapi Engkau dengan kerajaan Allah yang telah terbukti begitu besarnya dampaknya saat itu, kami juga boleh mengambil bagian dengan iman yang kecil itu, sehingga berdampak sangat besar bagi dunia kami Tuhan.
Demikian juga ketika kami boleh bertumbuh, berkembang di dalam iman, itu bukan karena kekuatan dan hebat kami, ya Allah, tetapi itu semua adalah transformasi yang Engkau berikan melalui kuasa-Mu, sehingga kami boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Tentunya Tuhan, bukan hanya sebagai ajaran moral yang baik yang kami lakukan, tetapi suatu bukti kami sudah diselamatkan, sehingga perbuatan baik menjadi bakti kami, tanda kami telah diselamatkan Tuhan. Sehingga pekerjaan kami, sehingga tindak tanduk kelakuan kami boleh menandakan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan biarlah Tuhan melalui firman pada saat ini, seluruh jemaat dikuatkan, sehingga ketika mereka pulang ke rumah, mereka boleh menjadi tanah yang subur, di mana mereka boleh membuktikan diri mereka adalah gandum, sehingga pada hari penuaian kami semua boleh membuktikan bahwa iman keselamatan yang Engkau karuniakan boleh tetap kami jaga dengan setia. Di dalam doa ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan program-program gereja, mulai dari ibadah pagi yang diprogramkan sebagai perluasan kesaksian gereja ini kepada seluruh umat percaya yang datang ke gereja ini. Demikian juga Tuhan, program diakonia orang tua asuh, demikian tersentuh sekali Tuhan, banyak seluruh keluarga pendeta yang boleh diperhatikan oleh gereja-Mu ini. Biarlah Engkau yang boleh memperhatikan dan membalaskan kebaikan dari Bapak Ibu warga jemaat yang boleh turut ambil bagian di dalam menaburkan benih kerajaan Allah walaupun sedikit, sehingga semua yang mendonorkan boleh diterima juga oleh anak asuh dengan sukacita, sehingga bertambah besarlah anak asuh kami, bertambah baiklah hidupnya, bertambah sejahteralah, sehingga dengan diberkati dia akan menjadi berkat bagi dirinya, keluarganya, dan sesamanya. Di dalam doa ini juga Tuhan, kami ingin membawakan seluruh kesatuan hati dari seluruh pelayan, mulai dari PHJ, Engkaulah Tuhan yang memberkati pemimpin jemaat kami, Bapak Pendeta Edi Simamora beserta istrinya Ibu Yunika Boris Tompul. Demikian juga Tuhan, sekretaris bendahara, para penatua, para majelis yang mengambil bagian di dalam penata layanan gerejawi, biarlah mereka boleh bersinergi untuk boleh menyelenggarakan persekutuan penyembahan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan seluruh jemaat yang dilayani Tuhan, mereka boleh merasakan pelayanan dari Kristus, sehingga pengenalan mereka akan Kristus semakin bertumbuh oleh karena iman yang telah ditaburkan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya mendoakan bagi jemaat yang di dalam pergumulan, baik itu pergumulan duka cita, pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, apapun pergumulan yang dirasakan oleh jemaat di tempat ini ya Tuhan, ketika mereka telah angkat tangan, biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu turun tangan tepat pada waktunya. Secara khusus kami tetap berdoa untuk Yunike Sitompul, Ibu Hermina Esterlita Borusilaban, dan Bapak Janer Sitorus. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh memberikan pemulihan yang daripada-Mu, sehingga saudara-saudari kami ini boleh sembuh seturut dengan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka. Kami berterima kasih Tuhan untuk keluarga Bapak Maurid Sinaga, Ibu Lydia Borusianipar, yang boleh berpartisipasi di dalam memperindah gereja-Mu, khususnya altar di tempat ini. Biarlah Tuhan yang boleh membalaskan kebaikan keluarga ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, mereka yang ikut dalam partisipasi di program-program kategorial, apapun yang dirumuskan para majelis, biarlah menghasilkan pertumbuhan iman yang baik, dan jemaat yang berpartisipasi Tuhan, boleh Engkau kuatkan, boleh Engkau segarkan dengan firman-Mu, sehingga mereka boleh menerima pertumbuhan yang baik, iman mereka di tengah jemaat ini. Pada akhirnya Tuhan, kami mengingat hakikat kami ini adalah manusia terbatas, tidak lepas dari dosa dan pelanggaran. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga benih firman Injil Kerajaan Allah boleh tetap bertumbuh di hati kami, sehingga boleh menjadi berkat dalam hidup kami dan bagi sesama kami di sekitar kami.
Inilah doa syukur kami karena kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Raja Kepala Gereja. Amin. Marilah